All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Selamat datang, perkenalkan nama saya Adi Prakoso. Saya dosen di program Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membawakan materi manajemen pemasaran lanjutan dengan tema mengenai branding. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah kita akan belajar mengenai apa itu merek. Dan kedua adalah kita akan belajar mengenai apa itu ekuitas merek. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membangun ekuitas merek. Di dalam dunia pemasaran, keterampilan paling khas dari para pemasar yang hebat adalah kemampuan mereka untuk membuat merek atau membuat sebuah brand menjadi brand yang dikenal oleh masyarakat luas. Kita mengenal merek-merek yang mapan seperti Mercedes, Sony, Apple, Coca-Cola, dan merek-merek lainnya yang sangat terkenal. Merek-merek tersebut sudah dikenal oleh semua orang di dunia. Merek-merek yang mapan identik dengan harga yang premium dan sudah memiliki penggemar yang loyal. Konsumen mereka loyal dan setia dengan merek tersebut. Ini adalah buah dari kesuksesan branding. Merek adalah produk atau layanan yang dimensi membedakannya bisa dengan berbagai cara. Bisa berupa secara real ataupun secara tidak real. Cara fungsional adalah terkait dengan kinerja dari produk atau layanan tersebut. Jika secara tidak real, maka itu adalah secara simbolis, tidak berwujud dan abstrak. Merek itu apakah mewakili sifat-sifat simbolis itu dan sifat-sifat yang abstrak itu. Setiap orang akan punya pengertian yang berbeda-beda dari merek tersebut. Lalu, apa fungsinya merek? Merek berfungsi untuk mengidentifikasi siapa si pembuat produk tersebut. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama dengan merek yang berbeda. Pemberian nama sebagai merek sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Di masa lalu, di Eropa, para pembuat mantel memberikan cap merek pembuat mantel tersebut sehingga orang dapat dengan mudah untuk menilai kualitas mantel tersebut. Di bidang seni, sejak dari zaman dahulu, orang-orang sudah menuliskan tanda tangan atau nama mereka pada setiap lukisan yang mereka buat. Sehingga ini juga memudahkan orang untuk mengenali lukisan tersebut bikinan siapa. Di masa sekarang, dengan banyaknya produk yang beredar di pasaran dan juga waktu konsumen yang semakin sedikit untuk memilih dan mengevaluasi produk, maka kehadiran merek menjadi hal yang sangat penting. Konsumen perlu menyederhanakan jumlah waktu yang mereka butuhkan untuk mengevaluasi produk. Inilah fungsinya merek, sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih produk. Lalu, dari mana konsumen belajar mengenai merek? Dari mana konsumen mengetahui merek yang satu lebih baik daripada merek yang lain? Konsumen mengetahui itu dari pengalaman masa lalu mereka. Pengalaman mereka menggunakan produk merek tertentu. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk membeli lagi di masa depan. Konsumen dapat mencari tahu mana merek yang berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dapat dikatakan kehadiran merek mengurangi resiko yang bisa didapatkan oleh konsumen. Resiko konsumen semakin menipis
karena adanya merek. Berikut ini definisi merek menurut American Marketing Association. Bagi konsumen, merek yang kredibel menandakan tingkat kualitas tertentu, sehingga ini akan membuat konsumen merasa puas. Jika konsumen sudah puas, maka dengan mudah di masa depan mereka akan dapat dengan mudah memilih merek tersebut lagi. Dari sisi perusahaan, konsumen yang loyal adalah jaminan bahwa akan adanya permintaan yang terus-menerus di masa depan. Konsumen yang loyal menciptakan hambatan atau barrier untuk pesaing bisa masuk untuk menyaingi merek perusahaan. Loyalitas juga dapat diartikan bahwa konsumen akan mau membayar harga yang lebih mahal atau lebih premium. Saat konsumen setia, dia akan bersedia untuk membayar harga 20% sampai 25% lebih tinggi dibandingkan merek sejenis. Pengalaman memakai merek tertentu selama bertahun-tahun oleh konsumen sangat tidak mudah untuk disaingi oleh para pesaing, karena mereka harus mengalahkan kesan abadi yang ada di dalam benak konsumen. Bagaimana hubungan antara branding dengan keunggulan kompetitif perusahaan? Dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif bisa dicapai dengan branding. Lalu, bagaimana memberi merek pada produk? Pada akhirnya, merek adalah kesan yang didapat oleh konsumen. Merek mencerminkan persepsi dan keistimewaan yang dirasakan oleh konsumen. Merek berada di benak konsumen. Hal yang menarik dari branding adalah branding itu sebagai pemasar kita harus berkreasi untuk membuat merek kita dilihat berbeda dibandingkan pesaing yang lain. Maka pemasar perlu mengajari kepada konsumen tentang siapa produk itu. Siapa produk yang kita pasarkan. Pemasar dapat memberikan nama, memberikan elemen merek, dan mengenalkan mengapa konsumen perlu membeli produk tersebut. Agar semua strategi branding tadi berhasil, konsumen perlu diyakinkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara merek kita dibandingkan merek yang lain. Yang menariknya adalah kekuatan merek sebenarnya terletak pada apa yang pelanggan lihat, baca, dengar, pelajari, pikirkan dan rasakan dari merek dari waktu ke waktu. Kita mengenal istilah ekuitas merek atau brand equity. Brand equity adalah nilai tambah yang dirasakan konsumen pada produk kita. Yang itu tercermin dari cara konsumen memikirkan produk kita, merasakan produk kita, dan bertindak terkait dengan merek kita. Brand equity dibangun dengan pemasar memberikan struktur pengetahuan kepada konsumen yang tepat. Ada 3 pendorong utama dari brand equity. Yang pertama adalah identitas yang menyusun merek tersebut. Bisa berupa simbol, karakter, alamat URL, bisa juga brand name atau nama merek. Contohnya adalah Microsoft. Microsoft memberi nama Bing untuk mesin pencari yang mereka rilis.
Hey, Dad, did you pick me at a cell phone? Cell walls are thicker than plasma membranes and were originally discovered by Robert Hooke in a sample of cork. Okay. So I guess that means you didn't find me a phone? Thousands of telephone poles are destroyed each year by woodpeckers. Woodpeckers also nest in the cavities of trees, Mom, fence posts, and which even celebrity buildings. mom has another one on the way? What? Soccer mom. Fat moms. Mom jeans. Moms who wear jeans to match their teens' jeans. Find the cure at Bing.com. It's not just a search engine, it's the first ever decision engine from Microsoft. Bing ini menandakan nama merek yang mencerminkan aha moment saat seseorang mencari sesuatu di internet. Microsoft memberi nama Bing untuk mesin pencari yang mereka rilis. Bing ini menandakan nama merek yang mencerminkan aha moment saat seseorang mencari sesuatu di internet. Nama Bing pendek, menarik, mudah diingat, terkesan aktif, dan juga multikultural. Produk dan jasa serta semua kegiatan yang menyertainya. Perancang Liz Claiborne merilis brand fashionnya yang bernama Juicy Couture. Brand ini diposisikan sebagai kemewahan yang terjangkau. Mereka menciptakan cap eksklusif dengan distribusi yang terbatas. Asosiasi lain yang terhubung dengan merek. Merek minuman vodka dari Selandia Baru yaitu 42 Below dipakai karena mencerminkan garis lintang yang melintasi negara Selandia Baru atau New Zealand. Fortitude juga mencerminkan persentase kandungan alkohol dari minuman ini. Membangun ekuitas merek bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah memilih brand elemen. Kedua, mendesain aktivitas pemasaran secara holistik. Ketiga, memanfaatkan asosiasi tambahan. Stay with your brother.
Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? Demikian materi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan salam dan terima kasih.